Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam kelas 7 dengan judul Indahnya Kebersamaan dengan Sholat Berjamaah. Adapun kompetensi dasar, IPK, dan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut. Kompetensi dasar 1.8 menunaikan salat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun iman. 2.8 menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi pelaksanaan salat berjamaah. 3.8 memahami ketentuan salat berjamaah, dan 4.8 mempraktekkan salat berjamaah. IPK yang pertama adalah menganalisis ketentuan salat berjamaah, yang kedua menganalisis keutamaan salat berjamaah, yang ketiga menganalisis tata cara salat berjamaah, dan yang keempat mendemonstrasikan salat berjamaah. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, 1. Mampu menjelaskan ketentuan salat berjamaah. Yang kedua, mampu menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Yang ketiga, mampu menunjukkan tata cara salat berjamaah. Dan yang keempat, mampu mendemonstrasikan salat berjamaah. Kemudian, pengertian salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, yang artinya yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan salat munfarid atau salat sendiri adalah 27 derajat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Syarat sah salat berjamaah yang pertama ada makmum, yang kedua makmum berniat mengikuti imam, dan yang ketiga salat dikerjakan dalam satu majelis, dan yang keempat salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat, sehingga untuk menjadi imam ada syaratnya tersendiri. Berikut ini adalah syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun salat, serta perkara yang membatalkan salat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding dengan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Dan yang kelima, baligh. Kemudian yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kemudian syarat menjadi makmum yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan salat imam. Yang ketiga, makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Kemudian posisi di belakangnya imam. Dan yang terakhir, hendaknya salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Yang kedua adalah makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan dari kata masbuk adalah muafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Ada beberapa halangan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan.
Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, saat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, petai, dan jengkol. Kemudian ada beberapa tata cara dalam sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak mungkin, cukup dengan iqomah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahar dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah bacaan takbiratul ihram, takbir, intikal, tasmi, dan salam. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, sholat gerhana, sholat istisqa, idain atau 2 hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir. Kemudian bacaan amin bagi imam dan makmum setelah selesai membaca Al-Fatihah yang nyaring. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian tata cara sholat berjamaah yang kelima, setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama adalah menjalin silaturahmi antara sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Dan yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke tempat masjid untuk mengumandangkan azan atau mendengarkan azan. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju ke tempat masjid. Yang ketiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Yang kelima, senang mendatangi masjid taklim untuk menuntut ilmu. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Selanjutnya adalah sikap demokratis, taat kepada pemimpin, dan yang terakhir, sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.